belakangan ini cukup banyak ya Mbak gitu yang datang dengan self diagnose, karena ya tadi kita tidak bisa memungkiri informasi yang beredar di internet. Wah, luar biasa Mbak, sangat-sangat beragam, sangat-sangat kaya ya. Ibaratnya kita mengetik apa aja gitu ya, keywordnya apa, langsung keluar banyak banget gitu. Sebenarnya sih ya ada positif negatifnya juga ya Mbak. Positifnya mungkin ya tadi pasien datang dengan apa ya kesadaran yang tinggi bahwa ada sesuatu nih sama diri saya nih, sehingga saya datang untuk meminta bantuan untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya, untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Sehingga komitmennya pun juga akan lebih tinggi dalam menjalani proses terapi, konsultasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, terkadang ada juga ketika mereka sudah melakukan self diagnose, jadinya sulit untuk percaya juga apa kata psikolog atau psikiaternya gitu ya, apa kata ahli, karena yang saya baca kok gini-gini gitu, kenapa ini beda misalnya, kenapa ini dan lain sebagainya. Jadi bisa positif bisa negatif seperti itu Mbak. Baik, tadi berarti seseorang yang tadi udah cari-cari dulu itu biasanya untuk melakukan treatmentnya atau sarannya itu lebih ini ya Mbak, cuma ada sisi negatifnya juga gitu. Iya betul Mbak Aci. Mungkin boleh dijelasin lagi Mbak, pada saat kapan sih seseorang itu disebut sudah melakukan self diagnose? Oke, tadi mungkin merujuk ke definisinya tadi ya Mbak ya, ketika memang orang tersebut sudah memiliki asumsi atau mungkin bahkan memberikan label ke dirinya bahwa nih saya mengalami ini nih, atau saya mengarah ke hal ini. Bahkan kata-kata seperti kayaknya gue depresi deh. Nah, itu aja itu udah masuk ke self diagnose. Kuncinya adalah ketika ya tadi ya orang tersebut bisa berasumsi seperti itu atas dasar pemikirannya sendiri Mbak gitu. Tanpa ada pendampingan dari ahli atau ya tadi ya ada bukti-bukti yang memang kuat nih dari ahli gitu, seperti itu sih. Jadi dasarnya ibaratnya kita nggak bisa melihat nih valid nggak sih diagnosis ini gitu, Mbak. Nah, tadi Mbak karena ada positif negatifnya, tadi Mbak Nita juga sudah melakukannya gitu. Sebenarnya sejauh apa sih kita boleh mencari informasi seputar kesehatan mental kita, dan kita itu bisa menyimpulkan kita menderita gangguan tertentu karena ada kemiripan, itu boleh nggak sih Mbak? Sebenarnya gini Mbak, informasi yang beredar di internet memang ada positifnya ya Mbak gitu ya. Jadi kalaupun kita searching, kita baca-baca, bagus sekali juga untuk menambah wawasan kita. Ketika kita melihat sesuatu kok ada yang mirip, boleh saja Mbak gitu untuk melihat itu sebagai hal yang membuat kita sadar gitu bahwa kayaknya ada sesuatu dari diri saya yang nggak beres gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita boleh ini istilahnya tuh melakukan screening awal. Screening awal bahwa saya kayaknya ada masalah deh gitu. Kayaknya mental saya lagi ya ada ini deh, ada sesuatu deh, ada yang perlu diberesin deh. Nah, itu boleh. Jadi bisa dibilang informasi yang kita cari itu sebaiknya menjadi screening awal yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk saya perlu pertolongan nih lebih lanjut gitu. Lebih ke situ sih Mbak. Tapi jangan sampai hal itu malah membuat kita jadinya ya tadi ya Mbak melakukan self diagnosis. Dan perlu dicatat juga, hati-hati juga nih sumbernya, coba dilihat juga, karena kan informasi di internet itu ibaratnya kalau zaman sekarang siapa aja bisa posting gitu ya Mbak ya. Kita nggak tahu apakah penulisnya memang seseorang yang kompeten di bidangnya atau enggak gitu kan. Apakah memang cuma opini semata, misalnya ada buktinya nggak, ada faktanya nggak, seperti itu. Jadi akan lebih baik coba di cross check dulu gitu, tulisan tersebut valid atau enggak.